warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Salamah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran Depok, tahun ajaran 2023-2024 kelas B. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan tokoh agama di desa saya, Guntur, Bakalrejo, Demak, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang tokoh agama di desa saya dan juga seorang pengajar di beberapa lembaga pendidikan Islam. Nah, beliau bernama Pak Muslim. Kebetulan beliau adalah Pak D saya, jadi saya memanggilnya Pak D saja ya teman-teman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini informasi yang berat. Ya, bagaimana kabarnya Pak D? Ya, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Semoga Allah menerima amalan kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Pak D, saya akan sedikit bertanya tentang Pancasila. Apakah Pancasila ini perlu diterapkan Pak D di kehidupan bermasyarakat kita yang begitu banyak perbedaan? Apakah perlu diterapkan Pak D? Pasti, harusnya wajib Pastikan. aplikasikan dalam kehidupan, karena mau tidak mau hidup di Indonesia, di bumi tanah Indonesia ini harus berpancasila. Karena tidak, itu tidak menjalankan sunnah Rasul. Karena Rasul itu sangat tinggi tolerannya kepada agama lain. Artinya kita ini harus berpancasila. Kalau orang berpancasila pasti menjalankan sunnah Rasul. Kalau tidak Pancasila, tidak. Jadi siapa saja yang berpancasila harus melakukan Islam, jangan dipecah belah antara Pancasila dan antara agama lain, tidak boleh. Jadi miturut orangnya masing-masing, miturut keyakinannya masing-masing. Kalau di Indonesia harus Pancasila. Nah, mengenai Pancasila nih Pak Adi, pada sila ketiga kan berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, minggu lalu kita habis saja melaksanakan pemilu. Pasti di pemilu kan ada yang banyak calon kan Pak Adi, ada yang memilih satu, ada yang memilih dua, ada yang memilih tiga. Nah, bagaimana nih caranya agar di antara kita tuh tetap bersatu dan tidak terpecah belah? Bagaimana caranya menerapkan sila ketiga ini agar kita tidak terpecah belah? Bicara masalah persatuan Indonesia, ini sebelum kita lahir sudah ada prinsip persatuan Indonesia. Persatuan itu miturut prinsipnya dan tingkatnya bukan masalah perbedaan. Yang ada justru persatuan itu bila ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan ya tidak bersatu namanya. Karena persatuan itu saya umpamakan seperti orang yang bergotong royong membuat rumah dari bambu misalnya dulu. Pasti lain-lain yang diangkatnya, tetapi pada tujuannya sama, yaitu agar di antara persatuan itu tidak menjadikan problema yang berkepanjangan. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran Karim surat Ali Imran ayat ke 153, wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, dan kamulah wa tasimu, berpegang teguhlah kepada talinya Allah seluruhnya dan jangan sekali kau berpisah. Intinya kita bisa mengarungi perbedaan yang ada tetapi bertujuan sama. Kata Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan. Tujuan hidup adalah bisa melaksanakan sebagai umat yang dijalankannya, miturut agamanya yang diyakininya, masing-masing miturut kemampuan yang ada dan kesempatan yang ada. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Itu jawabannya persatuan Indonesia. Dan orang yang persatuan Indonesia harusnya melihat pasal 61 berketuhanan yang esa. Kalau ada persatuan tapi tidak berkomitmen di dalam ketuhanan yang Maha Esa, apa entah jadinya. Nah, ini yang saya maksud, persatuan itu ada
jalurnya berketuhanan yang Maha. Tuhan yang Maha adalah Allah. Kalau ada yang mengatakan selain Allah, ya silahkan yang mengatakan. Tapi kita fokus di dalam itu saja. Berkenan yang Maha Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ tidak ada kata Allah, adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Jadi nanda kita menandakan bahwa kita sudah bertoleransi kepada agama lain. Tapi jangan dilihat itu tidak mau begitu. Toleransi itu yang Islam menjalankan Islamnya, yang non Muslim menjalankan non Muslimnya, itu sudah toleransi namanya. Bukan menghina, bukan menjelekkan, bukan, karena tujuan hidup ini sama, artinya sama. Seperti bisa selamat, bisa merdeka yang sebetulnya, bisa makan minum dengan senang, hati yang senang. Kan karena pulau itu banyak atau negara fasilitasnya ada kaya raya, mengapa kita sedih? Terpecah belah. Mengapa kita pecah belah? Nah, justru pecah belah ini sudah neraka. Israel itu mengapa dia membombardir atau menindas rakyat Palestina? Karena Allah akan menyiksa dengan kejamnya seperti dia menyiksa sekarang ini. Allah seakan-akan ini loh siksamu, inilah agama di akhirat nanti. Orang yang kurang ajar, orang yang tidak manut perintah, menghalalkan kematian seseorang, darah di mana-mana, ya itu sudah mati. Lah kalau sudah urip, kalau berdarah, kalau sampai cacat, siapa yang menanggung resiko kehidupan ini? Kalau misalkan ada yang dibom mati, lah kalau orang hidup itu kalau membawa berkah yang banyak, kok sudah mati, siapa yang menanggung? Itu persatuan jauh. Jadi agama tidak pernah perintah supaya agar kita bercerai-berai, tidak akan pernah. Wala tafarraqu, jangan kok sekali-sekali berpisah. Berarti kita tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh. Tukaran apalagi. Itu kiranya begitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Intinya Pancasila itu antara sila pertama, sila kedua, sila ketiga, ada konsultasinya. Iya, ada keterkaitan antara 5 sila tersebut dan tidak dapat bisa dipisahkan satu di antara, tidak iya, bisa. benar. Seperti Menjadi satu kesatuan ya Pak Di. Syaratnya perdune wudu atau ta'alum harus ada 6 itu. Nah, itu tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa. Harus paket lengkap gitu ya teman-teman ya, tidak bisa ditinggal. Iya. Nah, terima kasih nih Pak Di atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan semoga yang mendengar agar bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Lewat ucapan aku. Amin. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Barakallah. Amin. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tinggalkan buruknya, ambil baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.